terkait dengan fenomena pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang kerap kita sebut dengan IKN. IKN ini menjadi sorotan publik karena muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Aktivitas penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk kawasan pemukiman dinilai dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Pertanyaan besar kembali mencuat, mungkinkah pembangunan IKN berkelanjutan untuk jangka panjang di tengah ancaman ketidakseimbangan ekosistem tersebut? Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Banyak kalangan khawatir, pembangunan besar-besaran IKN akan merusak hutan di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, kekhawatiran ini ditepis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya memastikan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan mengganggu ekosistem hutan lindung di wilayah Kalimantan. Siti mengungkapkan, jika memang ada proses pembangunan IKN yang membelah kawasan hutan lindung, maka harus dipastikan tak boleh mengganggu kehidupan satwa. Hal ini, kata Siti, juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Sebagai informasi, salah satu konsep perkotaan IKN Nusantara yakni Forest City atau kota hutan, sehingga ekosistem hutan akan dijaga agar alamnya tetap lestari. Dalam mengusung dan memastikan keberlangsungan konsep Forest City itu, Siti menyebut pemerintah juga sudah menyiapkan master plan atau dokumen perencanaan tata ruangnya. Sebelumnya diberitakan, sekitar 166,4 ribu hektar dari wilayah IKN akan diubah menjadi hutan tropis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 11 DPR RI, Senin, 6 Februari 2023. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tetap mengikuti prinsip kota hijau dan berkelanjutan. Program restorasi lahan, reboisasi dan penyediaan ruang hijau disebut sebagai langkah untuk menyeimbangkan pemanfaatan lahan dengan perlindungan ekosistem. Namun sejumlah pengamat menilai bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil nyata di lapangan karena tingkat penambangan dan alih fungsi lahan berlangsung lebih cepat daripada proses pemulihan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan IKN pada jangka panjang dinilai sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara infrastruktur dan ekosistem. Transparansi data lingkungan, pengawasan ketat terhadap aktivitas penebangan, serta penerapan koridor satwa dianggap sebagai langkah yang harus segera diprioritaskan. Tanpa itu, tekanan ekologis diperkirakan akan terus meningkat. Kemudian, dari persepsi keanekaragaman hayati, hilangnya habitat memicu penurunan populasi berbagai spesies flora dan fauna. Sejumlah tanaman endemik yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi terancam punah karena tidak memiliki mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Burung-burung pemakan buah, penyerbuka alami, dan hewan rayap yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan juga mengalami gangguan siklus hidup. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi, banyak pihak menilai bahwa langkah-langkah tersebut perlu dipercepat dan diperluas agar kerusakan tidak meluas. Jika pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara ketat, para ahli memperingatkan bahwa pembangunan IKN beresiko menciptakan beban ekologis jangka panjang yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, banyaknya bukti dampak lingkungan yang muncul, keberlanjutan IKN untuk jangka panjang ini semakin bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan komitmen kuat menjaga kelestarian alam Kalimantan. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, penerapan revegetasi dan reboisasi untuk memulihkan kembali hutan yang rusak. Yang kedua, pembuatan koridor satwa agar jalur migrasi tidak terputus. Dan yang ketiga, translokasi satwa dan penyebaran untuk menyelamatkan spesies yang sangat terancam. Yang keempat, penerapan konsep Forest City, yaitu kota yang dibangun tanpa menghilangkan fungsi hutan. Demikian laporan dari kami mengenai dampak penebangan hutan untuk pembangunan IKN terhadap keberlanjutan lingkungan. Semoga laporan ini dapat meningkatkan kesadaran kita